آله وصحبه أجمعين أما بعد hadirin rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih takdir kita. Allah berikan taufiknya kepada kita sehingga Allah tegakkan kita dari tempat tinggal kita masing-masing dikumpulkan di salah satu tempat yang sudah Allah sesungguhnya ini Masjid Baitul Muttaqin dalam rangka melaksanakan rangkaian Syafa'i Maulid. Alhamdulillah, malam ini malam ke-30 semoga apa yang kita lakukan malam ini oleh Allah dicatat sebagai amal soleh ingkang makbulan kagem kula panjenengan sedaya, terkhusus kepada panitia yang telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan rangkaian majelis Syafa'i Maulid ini, dan termasuk kepada para pengurus yang terdiri dari beberapa bagian, mulai dari Judul Mustafa, Lurus Zahro, dan juga dari teman-teman Hajur, teman-teman Mursid, dan tidak lupa mereka yang membuatkan kita minuman. Harapan saya kepada Allah, panitia dan pengurus Syafa'i Maulid, Allah berikan balasan yang terbaik, termasuk hajatnya, harapannya, keinginannya, urusan dunia, urusan akhirat, berkahnya majelis ini Allah kabul untuk mereka dan kita semuanya, insyaallah. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah, insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Pertama, saya ingin menyampaikan satu ucapan terima kasih dengan teriring doa jazakumullah khairan katsir kepada panjenengan semuanya yang setiap hari telah mendoakan daripada saudara muslim kita, termasuk salah satunya yang disampaikan oleh Komandan Abdul Hadi untuk Mas Wiswanto atau Yawanto yang melaksanakan lomba angkat besi tingkat nasional disabilitas. Disabilitas itu orang cacat, orang yang tidak sama dengan kita, orang yang Allah berikan keistimewaan masih bisa melakukan lomba angkat besi untuk pertama kalinya. Tadi dikatakan oleh komandan mendapatkan nomor 5, alhamdulillah. Dan ada dari saudara-saudara yang lain, entah yang sakit kemudian sudah sembuh, ataupun yang sakit sembuhnya lebih batin pindah alam barzah, maksudnya ada memang. Ya, kita nanti akan nyusul, pasti kita akan nyusul untuk mereka yang sudah di alam barzah. Dan apa yang kita lakukan ini sebenarnya maksudnya kita mendoakan daripada saudara-saudara muslim kita, kembalinya ya kembali kepada kita, dan doa merupakan satu rangkaian ibadah. Jangan dikira bukan ibadah. Insya Allah di dalam majelis ini aktivitas kita semuanya, harapan saya kepada Allah, Allah jadikan amal soleh. Semuanya saya katakan di sini, apapun di sini. Mulai mohon maaf ya kalau Muqasimul Awqat mengingatkan di samping kanan kiri depan belakang panjenengan ada sampah. Ketika Anda ngambil sampah dengan niat an-nadhafatu minal iman, istimewa di sini. Itu lagi. Taruhlah Anda akan berdiri, kemudian ada minuman yang nggak habis. Ya nggak habis. Punya orang lain, bukan punya dengan punya orang lain. Terus bagaimana? Kalau mohon maaf, mungkin ada sebagian dari kita yang ketika akan minum punyanya orang lain itu basa Jawa gak polu. Oh, gak polu ini. Ya gak polu. Ya tidak polu. Polu gak polu pon. Terus apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi satu hal yang bernilai ibadah? Taruhlah air putih.
Nopo kata sebut merek ini ya, ada air putih. Itu akan bisa menjadi bernilai ibadah. Kalau air ini Anda ambil, kemudian Anda bawa, taruh ada rumput di depan. Anda buka, Anda tuang di rumput ini tadi dengan niat jenengan sayang kepada makhluknya Allah. Itu kemarin saya baca di dalam Muhammad Rasulullah SAW Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad itu rahmahnya kepada seluruh alam, termasuk kepada hayawan, seluruh alam, makhluk semuanya. Ketika jenengan buang air itu, nyiram karena rasa welas jenengan kepada tumbuhan ini tadi, bisa jadi itu menjadi salah satu asbab. Kalau Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah ditanya sahabatnya, bagaimana Allah memperlakukan Anda ketika Anda sudah meninggal ini? Imam Ghazali bercerita, saya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, dengan sebab apa aku memasukkan kamu kepada surgaku. Imam Ghazali menyebut amal ibadahnya semua. Ternyata Allah mengatakan enggak, bukan itu. Ketika engkau menulis satu kitab, kemudian ada seekor lalat yang hinggap di dalam tempat tinta yang ada di dalam penanya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya perasaan, kalau orang Jawa mengatakan welas. Kemudian Imam Ghazali menghentikan menulis kitab dengan niat welasnya ini tadi memberi kesempatan seekor lalat meminum tintanya sampai lalat ini pergi. Allah mengatakan, dengan sebab itu aku memasukkan kamu kepada surga. Rahmahnya Allah kepada Imam Ghazali. Tidak tutup kemungkinan jenengan tahu apa, mungkin sisa makanan Anda ambil kasihkan ayam atau apa, itu bisa menjadi asbabnya nanti rahmatnya Allah turun kepada kita, dan menjadi asbabnya apa? Allah masukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan, setiap aktivitas di majelis khair semacam ini akan bernilai istimewa dengan catatan Anda tahu. Nah, kalau Anda balik kanan, bolong sampah, Anda tidak perhatian, ya mohon maaf, rugi bahasa saya. Anda sudah mengeluarkan waktu, tenaga, bahkan mohon maaf harta Anda beli bensin dari tempat ya mungkin yang paling jauh. Tadi mohon maaf, saya merasa malam ini istimewa, saya malam Jumat. Kenapa saya ingat saya 37 hari, ini hari ketiga Mas Firda Ustaz. Kayak waktu itu loh, kayak pembukaan, terus tunggal rodok lali, tak eling-eling, gak ketemu abis itu. Kayak mungkin dengan eling, si kedua temudi, oh gitu kawan. Jadi 3 kali istimewa malam ini. Di lain selain hari malam Jumat adalah hadirnya Mas Firdaus selama 37 hari. Ya ini yang ketiga. Alhamdulillah. Oh cukup pahidul. Oh cukup pahidul. Kenapa? Karena sudah saya warning. Habib Hadi sudah ingatkan kepada saya, dan saya sampaikan kepada panjenengan bahwa saya oleh Habib Hadi tidak boleh membebani panjenengan. Ya alasannya tidak tahu. Mungkin Mas Firdaus ada kepentingan ini, Gus Ulul ada kepentingan itu, Mas Imron punya kepentingan ini dan lain itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Ojo mosok iyo, tidak boleh. Karena mohon maaf, kalau kemarin saya cerita, jangan masih ingat Sayyidina Umar itu kan pernah kepo, ya, pernah kepo. Masih ingat tombolnya? Kepo tau Sayyidina Umar. Ada orang bawa botol taruh kresek ini, diikuti terus. Nah, akhirnya masuk lewat belakang. Kata, oh kamu nak hukum minum khamr ini. Orangnya pintar juga yang dituduh ini. Sebentar Amirul Mukminin, saya salah apa? Kamu minum khamr, harus dihukum. Kalau bahasanya Gus Ulul ditakjib, ini Gus. Nah, kemudian orang ini mengatakan kepada saya tidak Umar, Amirul Mukminin, saya cuma satu, adalah minum khamr. Anda ini salahnya 3. Yang pertama, tidak boleh orang Muslim itu kepoin orang Muslim yang lain. Yang kedua, tamu itu lewatnya dari depan, bukan dari belakang. Kemudian yang ketiga, kalau masuk rumahnya orang, ucapkan salam. Anda 3, salahnya 3, saya cuma 1. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ke-37 ini kita oleh Allah masih diberikan taufiknya
sehingga kita masih bisa duduk di sini. Insya Allah besok ke-38 ada di Minang Bamo, kalau tidak salah ya, Minang Bamo. Minta kepada Allah agar apa? Kita tidak hadir untuk bisa melakukan amal-amal soleh, termasuk ketika kita bermajelis mulai awal kita duduk, kita punya hajat apa? Hajat dunia boleh kok, bukan tidak boleh, boleh. Anda mau minta apa? Silahkan. Kita sama-sama minta sama Allah, karena kita punya kepentingan masing-masing. Jangan dibatasi, jangan dibatasi. Insya Allah, ketika permintaan kita itu tidak sesuai menurut Allah, kita harus punya husnudzon yang besar kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Ketika yang kita minta tidak diberikan tanda kutip, bisa jadi Allah memberikan satu perkara yang melebihi daripada yang kita minta. Makanya harus husnudzon, prasangka baik. Kalau tidak ada perasaan itu, maka mohon maaf, ada yang namanya suudzon, buruk sangka. Nah, ngapunten, ketika orang berburuk sangka, ini biasanya loh, saya kurang begitu lagi. Tapi kalau ketika saya koreksi dari pribadi saya, ketika ada prasangka tidak baik, baik itu kepada saudara muslim atau kepada makhluk Allahnya yang lain, terlebih naudzubillah dari kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang ini gampang galau. Dan mohon maaf, kita ini kalau disebutkan tadi Gus Mukhtar Arifin mengatakan kita melaksanakan peribadatan. Kita ibadah di sini nih. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya banyak. Kalau Anda mau meneliti satu persatu, itu sangat banyak ibadah yang kita lakukan di dalam satu majelis ini. Yang paling kita ingat adalah bacaan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi saya ingat dawuh daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syabal. Beliau mengatakan kalau ketika ibadah, jika kita melakukan ibadah harus senang. Bagaimana kita bisa beribadah dengan senang, berbahagia? Bagaimana? Ini butuh satu proses. Memang ada makhluk-makhluk Allah dari golongan manusia yang Allah berikan keistimewaan, sudah tertambat di dalam hatinya, sangat senang beribadah. Contoh, misalnya satu orang, misal Gus Ulul ini ya, contoh konkret ini Gus Ulul. Salah satu kesukaannya, prasangka baik saya kepada Gus Ulul, suka poso, soalnya gak lupa puasa terus. Soalnya ketika buka ya tidak seperti puasa saya. Kalau saya puasa, ketika berbuka niatnya kodok, sarapan, makan siang, dikodok di waktu maghrib. Kalau Gus Ulul kan tidak, berusaha sekuat tenaga untuk mengaplikasikan yang dia ketahui tentang ajaran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kurmanya jumlahnya ganjil. Kalau ganjil mungkin saya 90 sono, kalau Gus Ulul 3. Dekat perbandingannya beda sama sumur bor. Waduh, beda. Kalau saya makan dulu sampai kenyang, kemudian si teknik dipepet maghrib sampai. Kalau Gus Ulul enggak. Nah, inilah dalam rangka seperti ini. Akhirnya proses ini yang dilakukan berat, memang berat awalan, sehingga akan terbentuk satu kata yang namanya hobi. Mohon maaf, ono wong lakoni hobi tapi sumpah. Ada. Ono wong lakoni hobi tapi sumpah. Tidak ada. Sebagian besar ketika manusia melakukan satu perkara yang menjadi kesenangannya, terus dilakukan akan menjadi hobi, maka dia melakukan dengan bahagia. Contoh, orang yang hobi mancing, bahkan ada slogan, masih bojo muring-muring sing penting. Tapi kan impiannya betul apa begini? Tidak jaga. Ya, hobi. Ayo kita hobi apa? Yang nilainya ibadah. Insya Allah harapan besar saya kepada Allah,
Dari asbab ini tadi apa? Hobi, kita melakukan yang satu perkara yang nilainya ibadah dengan bahagia, maka akan menjadi hal yang istimewa. Istimewa betul. Wong orang yang hobi aja mau, yang saya mau ragat kok, mau bodoh. Orang hobi sepak bola, ya nanti beli sepatu bola, beli kaos kaki, beli seragam. Ya kecuali anak pondok loh ya, anak pondok bal-balan sarungan. Ya sih tahu pondok, dulu ini sering pondok. Tapi hobi bal-balan. Pernah saya melihat itu kalau tidak salah waktu di Rembang, di pantai apa itu saya lupa. Ya orang kayak Ronaldo sudah 12. Ya, ketika orang hobi ini maka dia akan melakukan satu perkara yang untuk menunjang hobinya ini dia olahraga. Termasuk ketika kita ibadah. Saya ingat nasihatnya Habib Badi kepada saya, dan ini saya sampaikan kepada panjenengan. Ketika antum ibadah, jangan hanya berusaha. Ketika kita ibadah, jangan hanya berusaha. Cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Termasuk kita duduk di majelis ini kan dikatakan ibadah, maka cari yang terbaik. Malam Jumat istimewa. Yang lain bagaimana? Ya istimewa, tapi kita insya Allah usahakan untuk lebih prioritas kepada di malam Jumat. Malam ini istimewa di sini. Ya mungkin berangkat pakai minyak wangi, ya, sediakan siwa, pakai baju yang terbaik saya katakan, bukan yang mahal, terbaik. Tentulah kalau misalnya sarungnya yang paling bagus Gajah Mungkur, nah kalau belum punya 3 digit kayak punyanya Gus Ulul ini, belum punya yang tiga abjad kok 3 digit, 3 huruf, belum punya 3 huruf, ya tidak apa-apa. Yang lain, ya, cari yang terbaik ketika melaksanakan suatu ibadah. Apa yang kita pahami, maka kita aplikasikan. Apapun itu, termasuk kita duduk di majelis ini, dasari fondasi dengan rasa bahagia. Kalau belum bisa, ya berusaha. Minta kepada Allah, yang saya maksud berusaha ini minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hati saya ini bahagia dengan melakukan aktivitas yang nilainya ibadah kepadamu. Jangan meremehkan perkara yang kecil ya. Jangan meremehkan perkara yang kecil. Kalau tadi nuang air sisa dari punya saudara muslim kita yang tidak terbawa pulang, maka dengan niat kita welas kepada satu pohon, satu rumput disiram dengan niat itba Rasulillah. Nabi Muhammad sayangnya luar biasa kepada makhluk Allah yang lain. Makhluk loh di sini, bukan orang muslim, makhluk. Bahkan kepada binatang. Pernah satu ketika beliau ini menjumpai ada 2 orang duduk di atas unta. Satu orang duduk di atas untanya, satu lagi. Kemudian orang ini ngobrol. Kemudian ditegur oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan teguran yang masya Allah. Saya katakan di sini. Beliau mengatakan, belum tentu yang di atas. Beliau SAW mengatakan kepada 2 orang ini, belum tentu yang di atas punggung ini lebih baik daripada yang di bawah. Manusia yang duduk di atas punggungnya unta ini loh, beliau SAW mengatakan belum tentu lebih baik daripada untanya. Siapa tahu unta ini dzikir kepada Allah, tapi yang di atas ini ngobrol perkara-perkara yang melalaikan kepada Allah. Beliau mengatakan belum tentu yang duduk di atas punggung ini lebih baik daripada yang di bawah. Satu poin di sini yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Satu perkara yang insya Allah nilainya ibadah kepada Allah, zikrullah. Berbagai macam ragam bentuk zikrullah. Kalau di lisan mungkin dengan kalimat-kalimat thayyibah. Bil qalb bisa dengan kalimat thayyibah, termasuk salah satu adanya prasangka baik kepada
Allah kepada hamba Allah. Saya katakan salah satu di sini. Jadi kalau kita punya husnudzon kepada manusia, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada hamba Allah yang lain, makhluk Allah yang lain, bisa jadi itu bagian dari zikrullah. Maka ayo kita latih ini. Termasuk duduk di majelis semacam ini. Kita tadi saya katakan awali dengan perasaan bahagia. Kita berangkat. Lah kok dilarang? Kersane Allah Ta'ala. Mungkin orang ini yang mengidolakan salah satu mujid mungkin. Bagi mujid tidak terkorek, Kang Gino misalnya. Ada ini Kang Gino. Dia senang sama Kang Gino. Mungkin menurutnya suaranya khas. Ya khasnya sendiri nggak tahu, semuanya khas gitu. Nggak ada. Jadi nggak ada. Prasangkanya ini tadi ditata. Perasaan bahagianya ini mulai kendor. Padahal mau beribadah ini. Berbeda apa? Ya kita tadi baca Yasin, baca Quran, ibadah. Zikrullah, baca Ratibul Hajat, ibadah. Zikrul Nabi, membaca sholawat, membaca Sirah Nabawiyah juga ibadah. Tapi orang yang di sini tidak ada di sini. Perasaan senangnya ini agak mulai bergejolak, berkurang di sini. Tidak nyaman. Nah, disitulah Anda berusaha apa? Mujahadah, jihad apa? Nata hati lagi untuk agar bisa tetap perasaan senang, perasaan bahagia, duduk di majelis dalam rangka ibadah kepada Allah dengan cara minta, ya Allah, hati saya ini agak kurang pas. Tadi sudah sempurnanya luar biasa berangkat. Ternyata vokal kesayangan saya tidak ada. Konsep kesayangan tidak ada ini. Hati saya ini bagaimana? Tolong benahi perasaan saya, tata hati saya kembali. Loh itu loh ibadah itu. Setiap manusia pasti mohon maaf bisa naik turun, bisa senang, bisa tidak senang. Nah disitulah nilainya daripada mujahadah kita, jihad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar ditetapkan. Kalau saya ketika mendengarkan guru saya akan sholat sambil beliau menata kakinya menghadap ke arah kiblat, beliau mengatakan ya mughallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Saya perhatikan betul. Insya Allah setiap beliau akan sholat selalu mengatakan semacam itu. Karena hati kita itu menjadi sasaran, menjadi bidikan daripada musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga anak turun Nabi Adam ketika melakukan satu perkara yang nilainya amal solih, pripun carane, bagaimana caranya, diadakan strategi untuk merusak daripada hati. Ketika hati ini rusak, maka amalnya nilainya zom. Alhamdulillah masjid sekarang zomnya berjamaah sama kita. Kalau beberapa waktu lalu kan jamaahnya ada bagian paling berandul. Ini sak jamaahnya, sak masjidnya, sak hadroe, sak kopine, sak mujaroe, baik kabeh. Alhamdulillah. Jadi jangan berkecil hati para masjid dan para hadroh. Anda tidak didiskriminasi karena kita bersama-sama tidak mendapatkan paling berandul. Ibu-ibu ya rotok biasanya dipahamkan ini apa ini? Subrah ya. Biasanya subrah ini enak, ini gak enak. Ya husnudzon lah. Pasare atur. Ucap pikiran sehingga lu panitia planning dan lain sebagainya. Ucap belajar berbaik sangka. Terakhir Habib Hadi pernah memberikan nasihat kepada saya. Ada dua perkara yang ketika perkara ini ada pada diri manusia yang tidak ada mengkuli kebaikannya, dan ada dua perkara yang ketika ini dimiliki manusia tidak ada yang mengkuli kejelekan atau keburukannya, paling jelek. Apa dua perkara yang tidak ada mengkuli kebaikannya? Yaitu husnudzon. Husnudzon kepada siapa? Allah, husnudzon billah wa husnudzon bi abdillah. Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba Allah. Ayo berusaha sekuat tenaga, minta pertolongan kepada Allah agar hati kita selalu ada yang namanya husnudzon, prasangka baik.
Yang kedua yaitu tidak ada memulai keburukan yang paling jelek juga, paling buruk, yaitu ketika dimiliki manusia, yaitu suudzon, buruk sangka. Buruk sangka kepada siapa? Allah, dan juga buruk sangka kepada hamba Allah. Ini juga ibadah. Jangan dikatakan ini bukan suatu ibadah, ini ibadah. Aktivitas kita semuanya bisa menjadikan ibadah ketika kita tahu kiat, ketika kita tahu cara, atau ketika kita tahu ilmunya. Manfaatkan betul majelis semacam ini. Mohon maaf, ilmu akan bisa menjadi buah ketika diikuti amal. Ilmu diibaratkan pohon, dan pohon ini akan berbuah ketika diamalkan. Jadi kalau punya ilmu dan diamalkan, ya ibarat pohon kok, tidak ada buahnya, tidak ada kemanfaatan. Dan mohon maaf, akan menjadikan satu perkara untuk pribadi kita ketika kita melakukan amal daripada ilmu yang kita miliki. Ibaratnya mata air hujan yang turun itu akan menumbuhkan tumbuhan, akan menumbuhkan rumput, bukan suara petir yang menumbuhkan, akan tetapi air yang turun dari langit. Termasuk amal yang kita lakukan ini akan menjadikan satu perkara yang insya Allah nilainya bermanfaat pada pribadi kita masing-masing. Makanya paling akhir Habib Taufik ingatkan, kalau orang menuntut ilmu itu diibaratkan seorang pemburu hewan. Ilmu ini tadi adalah pena plus alat tulis, mungkin buku. Jadi kalau jenengan tahu dicatat. Nah, ibaratnya pemburu ini punya dapat hewan buruan, tapi tidak bawa tali, terus bagaimana? Jadi colong nih, eman. Ya mungkin ada HP lah zaman sekarang. Anak sekarang pintar soalnya. Kalau double HP pikul duit, ya wis lah, tulisan di HP itu nggak jadi soal. Tapi wocomen terus aplikasikan. Semoga yang kita tahu dari pertama Safari Maulid sampai hari ini atau kemarin, kita tahu, aplikasikan di dalam kehidupan kita, amalkan daripada ilmu yang Anda pahami, insya Allah Anda pasti dapat manfaatnya. Fadilahnya kita dapat. Nek di rumah tok gak dimanfaatin, tidak diamalkan, maka kita tidak mendapatkan fadilah. Jadi ingkang saged kula aturaken pun setengah sekolah, mugi-mugi ditakdir malam berikutnya dan berikutnya sampai Allah berkehendak kepada kita ditakdir untuk bisa melakukan amal solid, termasuk menghadiri majelis khair semacam ini. Insyaallah, Allahumma amin. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, termasuk tadi yang saya jadikan bahan Mas Firdaus, Gus Bulul, Mas Gino, live streaming, Yonakuni Pangapunten, walafubikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.